warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas Punai. Apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat dan tetap semangat ya puasanya. Hari ini Miss Husnul akan bercerita tentang Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam adalah salah satu dari 25 nabi dan rasul yang harus kita ketahui. Selain nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Gimana ya ceritanya? Yuk kita simak bersama-sama. Nabi Yunus alaihi salam adalah seorang manusia yang sangat taat terhadap ajaran Allah. Beliau mengajak kaumnya menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala, melarang kemaksiatan dan kedurhakaan. Namun, di antara banyaknya kaumnya itu, hanya 2 orang saja yang mau mengikuti Nabi Yunus, yaitu Rubil dan Tanu. Rubil adalah seorang yang alim dan bijaksana, sedangkan Tanu adalah seorang yang tekun dan sederhana. Nabi Yunus telah memperingatkan pada kaumnya, jika mereka tidak bertaubat dalam 40 hari, maka akan mendapatkan azab dari Allah. Tapi kaumnya tidak memperdulikan semua perkataan Nabi Yunus dan malah berani menunggu serta menantang azab dari Allah. Nabi Yunus merasa putus asa terhadap perilaku kaumnya itu. Akhirnya, ia pun pergi meninggalkan kaumnya dan tempat tinggalnya. Setelah lewat 40 hari, di suatu pagi muncullah awan gelap yang menyelimuti tempat tinggal kaumnya Nabi Yunus. Dan di siang harinya, mereka melihat cahaya merah seperti api yang hendak turun dari langit. Semua orang menjadi ketakutan dan berbondong-bondong mencari Nabi Yunus alaihi salam. Namun mereka tidak menemukannya. Lalu mereka bertaubat dan menjalankan ajaran Nabi Yunus, sehingga Allah tidak menurunkan azab kepada mereka. Nabi Yunus tidak tahu harus kemana. Beliau tiba di sebuah tepi laut dan akhirnya menumpang sebuah kapal. Saat dalam perjalanan di tengah laut, kapal itu mengalami goncangan yang sangat dahsyat, seakan membuat kapal itu akan tenggelam. Sepertinya kapal itu kelebihan muatan. Beberapa barang bawaan telah dibuang dan dilempar ke tengah laut, tapi masih saja kapal itu ingin tenggelam. Lalu akhirnya nahkoda kapal meminta 1 orang untuk turun dari kapal itu dengan melakukan undian. Undian pun dilakukan 3 kali dan selalu nama Nabi Yunus yang muncul, sehingga membuat Nabi Yunus keluar dari kapal dan menceburkan diri ke tengah laut. Dengan kekuasaan Allah, tiba-tiba Nabi Yunus ditelan oleh seekor paus yang sangat besar. Saat berada di dalam perut paus, Nabi Yunus selalu beristighfar dan memohon ampun atas segala kesalahan yang telah ia perbuat. Kemudian Nabi Yunus berdoa, La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk di antara orang-orang yang berbuat zolim. Atas kesungguhannya dalam berdoa dan bertaubat, maka dengan rahmat Allah, Nabi Yunus dikeluarkan dari perut paus itu. Nabi Yunus tiba di tepi pantai dengan kondisi yang sakit dan lemah. Setelah Allah mengembalikan kekuatan dan kesehatannya, memutuskan untuk kembali ke kaumnya, walaupun ada rasa ragu di dalam hati. Ternyata Nabi Yunus disambut oleh seluruh kaumnya yang sudah bertaubat kepada Allah. Itulah tadi cerita tentang Nabi Yunus alaihi salam yang ditelan oleh paus. Semoga dari cerita ini kita semua dapat mengambil pelajaran dan menambah keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Teman-teman kelas Punai, kalau kalian dalam kondisi seperti ini sering merasa sedih, hatinya nggak enak, jangan lupa kalian harus sering mengucapkan istighfar. Astagfirullahalazim. Dan teman-teman boleh menghafalkan doa Nabi Yunus, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Semoga dengan kita beristighfar dan membaca doa Nabi Yunus itu, hati kita menjadi lebih tenang. Setelah ini, teman-teman kelas Punai silahkan bercerita juga ya tentang kisah-kisah Nabi. Teman-teman boleh pilih kisah Nabi-Nabi yang teman-teman sukai. Setelah itu, teman-teman videonya boleh dikirim ke Miss Husnul ya. Miss Husnul tunggu. Teman-teman kelas Punai tetap semangat ya. Kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.